Ada diberkati Tuhan, amin. Tadi saya dapat laporan waktu tengah-tengah ibadah jam 10.20 sudah ditambah 5 sub kanan dan 5 sub kiri, 10.20. Saya nggak tahu sekarang ditambah berapa, mungkin 6-7 sub ditambah kursi ke belakang. Kita kasih tepuk tangan buat para asyar dan tim yang terus sigap. Jangan cuman kalau kebaktian gabungan. Ya saya tahu kalau digabung hari Kamis, Minggu ibadah 1-2, ini bahkan Alive masih kebaktian sendiri ya, jadi tidak ikut di main hall. Alive juga kebaktian akhir tahun, ada Isaac Munandar yang berkhotbah. Kita tepuk tangan buat anak-anak Alive yang terus akan maju berkembang. Tapi saya berdoa sekalipun ada banyak yang liburan saya tahu, tapi jemaat yang ada di dalam kota masih tetap antusias. Tuhan katakan jadilah penjaga kota, berdoa untuk kotamu, berdoa untuk kesejahteraan kotamu. Dan saya lihat di musim-musim liburan ini, sekali lagi saya ingatkan yang belum berlife group, di life group ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Kadang-kadang kita kalau cuma kebaktian minggu, kita cuma melihat hanya 50% saja dari apa yang Tuhan lakukan. Tapi kalau kita di life group, kita lihat ada banyak yang Tuhan sedang lakukan. Saya enggak kirim dan tidak menyalakan praise reportnya, tapi kemarin saya dengar ada life group home sekarang berkembang, ya di bawah kepemimpinan Hendra Salim, ada Kevin Tivano, juga ada Wadianto, dan ada Lina Ling, ada siapa lagi Pastor Kasten, saya enggak boleh lupa, ya, dan semua pengembalaan mereka kemarin berkolaborasi dengan beberapa hamba Tuhan di tim diakonia. Tim diakonia sekarang berapa yang melayani setiap hari Kamis yang komitmen? Ada 11 orang yang komitmen. Itu ada yang pengusaha, ada yang pekerja, full timernya cuma 3 orang. Mereka setiap hari Kamis mau melayani di tempat ini. Tepuk tangan buat mereka. Mereka pergi ke perkampungan-perkampungan kemarin. Saya lihat jam 11 malam saya WhatsApp salah satu pemimpin diakonia itu Ibu Lisa. Saya bilang, wah nanti Pastor Kasten minggu depan khotbah harus ditunjukkan. Mereka nari-nari dengan orang-orang di dalam perkampungan di sana. Mereka menghibur mereka dan bukan cuma menghibur, kalau cuma menghibur ya dunia bisa. Tapi hal yang luar biasa yang menarik saya diceritai kemarin. Mereka tanya, ini semuanya orang yang dijangkau enggak Kristen. Bisa dilihat dari atribut mereka. Ini masuk TV, jadi saya enggak ngomong agama, saya enggak mau kita enggak rasis ya. Semua agama Tuhan cintai. Tapi mereka kelihatan bukan Kristen. Dan dari awal mereka bilang, boleh enggak saya doa untuk Anda. Oh mereka semua sangat excited. Nanti ya saya minta di-upload di tim sosial media ini spontan. Supaya jemaat yang diceritain nanti bisa lihat di story. Mereka menghibur, mereka nari-nari, mereka berdoa bagi mereka, membagikan makanan. Dan saya percaya itu adalah awal dari kegerakan. Amin, amin. Dan ada banyak praise report lain dari live group yang saya tidak bisa bacakan satu persatu. Jadi yang belum join live group, katakan kanan kiri, yuk berlive group. Karena inti dari gereja ini adalah live group. Kita digembalakan di live group. Ya, masih ada jemaat juga yang berdatangan. Welcome to the family. Dan juga gereja kita, kemarin saya diberi kesempatan untuk bicara memberikan testimoni di retreat Gembala Sidang. Ya dengan Pastor Jeffrey Rahmat dan beberapa hamba Tuhan lain, ada Pastor Johan Moki dan sebagainya. Waktu saya kesaksian kepada Anda, kok saya yang ditembak untuk ngomong. Ternyata Pastor Jeffrey personally ngomong, dia kagum akan gereja ini. Bahkan ketika meeting staff full timer, saya punya beberapa teman full timers di JPCC. Gereja ini disebut 3 kali di meeting full timers mereka. Apa yang mereka lihat? Simple. Yang mereka lihat adalah gini, gereja ini sangat beragam. Ini yang kita mesti jaga Bapak Ibu. Gereja ini beragam. Saya selalu katakan dari ekonomi manapun harus bisa dijangkau. Siapakah kita? Gereja sehebat JPCC, saya sampai hari ini masih terus belajar. Tapi Pastor Jeffrey kasih salam dan bilang, tidak banyak gereja yang bisa beragam seperti New Life Church. Karena saya selalu punya visi dari Tuhan, gereja ini untuk semua orang. Amin. Amin, kok gak ada amin? Semangat pagi ini amin, yang mau keluar kota katakan. Kenapa? Karena saya selalu katakan kepada Anda, saya sebagai gembala sidang, ini saya ngomong dari dalam hati, jujur Tuhan tahu hati saya.
Saya tidak pernah merasa lebih hebat dari Anda. Saya tidak pernah merasa lebih sakti, lebih kudus. Posisi kita sama di hadapan Tuhan. Ini yang terus saya akan ngomong di tahun 2024. Closer. Anda dan saya sama saja. Tidak ada orang yang superior, yang lebih hebat, lebih suci, lebih kudus. Siapapun itu. Sekalipun dipakai Tuhan menyembuhkan, sekalipun dipakai Tuhan mengusir setan di mana-mana, saya berdoa itu semua jemaat akan lakukan di tahun 2024. Karena ada pergerakan Tuhan yang dahsyat. Siapa yang mau ikut pergerakan Tuhan? Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. So, minggu depan Pastor Carsten akan melayani kita di awal tahun. Saya break dulu 1 minggu ya, minta izin. Sepanjang Desember saya berkhotbah. Minggu depan Pastor Carsten. Lalu minggu kedua, 3, 4 saya akan terus berkhotbah. Haleluya, untuk mempersiapkan jemaat ini. Untuk masuk di tahun closer. I love you. I love you so much. Bagaimana Tuhan menumbuhkan kita saat ini belum apa-apa. The best is yet to come. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu. Saya akan lanjutkan sedikit dari apa yang saya beritakan. Seri tentang Miracle of Christmas. 7 mujizat Natal. Hari ini ternyata saya mau 2 poin. Saya mau selesaikan 3 poin. Tapi enggak nututi karena 1 poin saja. Tuhan bicara banyak tentang pesan akhir tahun buat Anda. Siapa yang mau berpergian nanti sore keluar kota atau kemana? Ada? Saya berdoa di rumah Tuhan Anda kenyang. Berpergian bersama keluarga Anda jadi berkat. Katakan kanan kiri sekali lagi, jangan capek supaya Anda bisa lihat kanan kiri Anda, katakan jangan cuma diberkati tapi jadi berkat. Ayo. Haleluya. 7 mujizat Natal yang kita sudah pelajari di 2 minggu kemarin. Saya review lagi. Siapa yang belum mendengarkan serinya 2 minggu kemarin, angkat tangan, jujur. Ya, Anda dengarkan di YouTube supaya Anda dapatnya lengkap. Katakan lengkap. Ya, 4 poin sudah saya bahas di 2 kali Natal 17 dan 24. Mujizat terbesar yang pertama adalah keselamatan. Dan firman itu datang kepada Zakaria. Mujizat kedua terbesar adalah favor, anugerah. Firman itu datang kepada Maria. Minggu lalu saya jelaskan satu persatu. Apa arti nama Zakaria? Apa arti nama Maria? Yang ketiga, kita diberkati. Itu mujizat terbesar adalah kita bisa menikmati apa arti kata berkat. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Firman itu datang kepada Elizabeth. Elizabeth artinya God remembers. Ya, Anda dengar sendiri di YouTube. Yang keempat, firman itu datang kepada Joseph, kepada Yusuf. Yaitu tuntunan ilahi. Ada guidance, ada tuntunan Tuhan di tahun 2024. Dan minggu lalu saya belum bahas ini. Arti nama Yusuf adalah God will add. Tuhan akan menambah-nambahkan. Apa itu? Menambah-nambahkan hikmat. Karena itu yang kita perlu. Amin. Sekarang yang kelima. Firman itu datang kepada para gembala. Mujizat terbesar yang kelima dari Natal adalah sukacita. Amin. Dan itu datang kepada gembala-gembala di padang gembala. Kita baca sama-sama firman yang di Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai ke-10. Ayat genap yang wanita yang baca, yang ganjil yang ke-9, yang pria. Semua wanita-wanita perkasa diurapi Tuhan, katakan amin. Ayo kita baca ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Yang wanita, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Ayat 9 yang pria, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10 bersama-sama deh. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jangan takut, kesukaan besar. Kesukaan besar, joy. Sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita mengalami Kristus. Ketika kita masuk tahun 2024, kita tahu bahwa Yesus bersama dengan kita. Dan berita baik ini datang kepada gembala. Anda tahu, gembala-gembala di zaman itu bukan seperti hari ini. Gembala-gembala di padang. Apa artinya? Firman dan Injil itu datang kepada orang-orang yang tidak dilihat sama sekali. Mereka orang-orang tidak dipandang. Mereka orang-orang yang maaf, secara ekonomi mereka sangat miskin. Gembala-gembala dianggap orang-orang yang kotor. Gembala-gembala di zaman itu adalah orang yang tidak dipandang, tidak diperhitungkan, tidak penting, miskin, rendah diri. Tapi Tuhan katakan jangan takut.
Karena ada kesukaan besar. Tahun 2024, Tuhan katakan jangan takut, do not be afraid. Ada kesukaan besar bagi Anda yang saat ini mungkin seperti keadaan gembala-gembala tersebut. Yang tidak dipandang sama sekali. Yang tidak dilihat sama sekali. Yang kondisinya mungkin miskin rohani hari ini. Mungkin rumah tanggamu lagi hancur hari ini. Tuhan katakan jangan takut karena berita baik itu untuk semua orang. Katakan semua orang. Saya senang sekali kemarin saya dijadwal sama Pastor Karsten untuk tanggal 11 Januari. Saya katakan kebaktian hari Kamis. Anda tidak disepelekan karena kebaktian hari Kamis itu adalah salah satu kegerakan untuk kita bisa menjangkau banyak orang. Lebih banyak lagi. Sampai pelosok-pelosok Surabaya. Dan tanggal 11 nanti saya akan membuka ibadah raya. Jadi namanya sekarang bukan kebaktian live group saja. Karena kami sekarang sudah 200 lebih. Kita namakan kebaktian tengah minggu, pemuritan dan penjangkauan. Saya akan khotbah di sana. Dan kita akan KKR di Januari yang awal. Kok gak ada yang semangat? Yang kebaktian dari Kamis, tepuk tangan, dahsyat. Jadi Kamis menjadi ibadah raya kita yang pertama. Amin. Unik memang jam 2. Tapi sukacita yang besar datang kepada orang-orang yang rindu. Apa yang Tuhan katakan tentang berita baik ini? Ini yang Yesus katakan yang semua kita harus menangkap. Kok Pastor Irwan jiwa-jiwa terus? Karena memang panggilan jawatan saya yang paling terlihat adalah saya adalah seorang penginjil. Tapi bukan hanya seorang penginjil yang cinta jiwa-jiwa. Banyak teman-teman saya hamba Tuhan kalau direct message ngomong tentang Israel dan sebagainya. Dia bilang, Pastor Irwan selalu ngomong dari perspektif yang berbeda karena kamu penginjil. Tapi saya berdoa kita semua penginjil karena Tuhan katakan jadikan semua bangsa muridku, bukan? Hati Tuhan untuk jiwa-jiwa itu karena hatinya Tuhan, bukan? Dan saya lihat ada beberapa anak-anak New Life yang ternyata sudah tinggal Jakarta hari ini datang loh. Tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Love you bro. Wow. Kita lihat apa yang Tuhan ngomong tentang sukacita besar. Sebagai seorang gembala yang agung, gembala Anda bukan saya, tapi Yesus. Di sorga nanti tidak ada bendera A, bendera B. Gereja Bethel Indonesia tidak dipakai lagi namanya di sorga. Halo? Tapi ini yang Tuhan katakan loh. Gembala kita katakan apa yang harus kita lakukan. Ayo kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang kelima. Tentang berita baik yang datang kepada orang yang tertekan. The oppressed. Gembala-gembala di padang gembala adalah orang-orang yang tertekan. Tapi Tuhan katakan jangan takut, ada sukacita besar datang kepadamu. Artinya dia datang bawa pemulihan hari ini. Dia datang bawa kesembuhan hari ini. Dia datang bawa hati yang mau bertobat hari ini. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Kita suka salah kadang di gereja. Kadang kita suka salah kaprah, gak ada gereja yang sempurna ya. Tapi kalau kita lihat, orang ini masih berdosa, orang itu masih berdosa, orang ini dan sebagainya. Karena kita semua adalah orang yang masih lemah. Dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan sama saja. Dosa zina, dosa bohong, dosa ya dosa di hadapan Tuhan. Kasih karunia tidak membuat dosa menjadi lebih ringan, enggak. Tapi kasih karunia menyatakan bahwa dosa telah ditanggung dan ada berita baik yang datang kepada semua orang. Karena Gembala Agung kita ngomong ini di tahun closer. Supaya kita lihat pelipat keadaan jiwa-jiwa bukan hanya untuk, oh New Life lebih besar, no. Tapi kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang orang-orang berdosa. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bertobat ada 3 hal nanti tahun depan akan kita pelajari, tapi tidak hari ini. Bertobat untuk menerima Yesus selama-lamanya itu sekali. Makanya kenapa slogannya selamat itu sekali, bertobat. Loh, kurang keras. Selamat itu sekali, bertobat. Tapi artinya dia datang kepada para gembala di tempat ini. Kita juga adalah orang yang lemah. Kita juga adalah orang yang tadi saya katakan ketika penyembahan. Kita orang yang gampang berbuat baik. Lalu besoknya kita bisa jatuh. Itulah manusia. Tapi Tuhan katakan aku memang datang untuk orang sakit. Ternyata waktu saya selidiki bahasa aslinya orang sakit di sini. Bahasa asli adalah kakos. Itu kalau baca bahasa Yunani itu. Kalau kita lihat di translation-nya itu ngomongnya bisa benar-benar bagus. Kakos gitu ya. Ayo sama-sama kita katakan. Apa orang sakit di sini? Kakos. Bukan kakus ya. Ya, kakos. Kakos artinya ill, miserable. Ternyata di situ ditulis sakitnya bukan cuma sakit fisik, sakit mental, mentally and physically.
Rumah tangga yang sedang berantakan, Anda tidak usah cari tahu. Kenapa ya dia selingkuh? Kenapa ya? Apakah dia ini nggak tahu apa yang terjadi dengan dia? Tidak usah pikirkan. Ada banyak rumah tangga yang saat ini sedang kita doakan yang Anda ada di penghujung tombak. Tapi Tuhan katakan, aku gembala yang datang untuk mencari orang yang kakos. Yang physically dan mentally. Banyak orang yang sekarang nggak sakit secara fisik, tapi mentalnya sakit. Berapa banyak berita yang kita baca hari-hari ini. Ada orang tua kandung yang tega membunuh 4 anaknya. Karena cemburu sama istrinya. Itu berita semakin gila hari-hari ini. Ada seorang guru, seorang ayah, ajak istrinya dan anak yang pertama bunuh diri. Lalu tulis surat kepada anaknya yang kedua yang adalah kembarannya, anak yang pertama. Ini dunia semakin gila. Artis Korea yang baru bunuh diri karena tertekan dengan kasus narkoba dan sebagainya. Yesus katakan, life group, kita mesti terbuka. Karena kita gak lebih baik dari orang yang bunuh diri tadi. Mereka cuma belum menemukan jawabannya. Kita gak lebih baik dari orang yang saat ini masih terikat dengan dosa. Kita gak lebih baik. Karena dengan kita membenci dan kita menghakimi, itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan datang untuk mencari. Dan Tuhan katakan kepada orang Farisi yang selalu berkata, kenapa kamu makan di hari raya? Kenapa kamu tidak suruh murid-muridmu puasa? Tuhan bilang, apa kamu tidak sadar bahwa semua hal yang agamawi yang kamu lakukan itu seperti kuburan yang busuk yang ternganga karena kamu tidak sungguh-sungguh mengenal aku. Kita mengenal Tuhan enggak? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan enggak kita? Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan buka New Life Church, hati kita, untuk sebanyak-banyaknya orang yang berdosa. Tapi, of course, orang berdosa diterima, tapi kita berdoa ada pertobatan di rumah Tuhan. Karena kita mau bertobat setiap hari. Amin. Poin yang pertama di akhir tahun ini untuk Anda bawa tahun 2024. Dia adalah gembala yang baik, yang sangat mengasihimu. Engkau gembala yang baik, yang menuntun hidupku. Anda tahu? Tahun 48, saya bisa salah ini, nanti dicatat historinya, Pak Sekasen akan cari, Pak Christian bantu saya. Ketika Israel menjadi sebuah nation, Anda tahu, kembali firman yang ditemukan waktu kita ke Qumran. Masih ingat, istri saya masih ingat. Kita melihat bagaimana gulungan kitab Yesaya ditemukan ketika Israel dinobatkan menjadi bangsa. Yang menemukan juga adalah seorang gembala. Itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tuhan berbicara melalui nubuatan dan nubuatan. Bahwa dia menunjukkan bahwa dirinya adalah gembala yang agung itu. Saya tidak kepengen jadi gembala yang dikejar-kejar orang dan dielu-elukan orang. Saya tidak pernah kepengen itu. Saya cuma pengen semua New Life Church ketika Anda berkembang, Anda tahu, oh gembalanya juga sama saya ya. Dia juga manusia biasa yang masih punya daging, masih bisa tersinggung, masih bisa marah. Ada berita baik, ternyata dia ikut gembala agung namanya Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu gambarannya seperti apa? Saya pernah khotbahkan ini, Anda tahu ketika di Israel ditunjukkan bagaimana ketika gembala itu menuntun domba. Dia selalu berjalan di depan domba itu dengan membawa tongkat. Kenapa? Karena ada firman yang berkata tahun 2024 ada banyak orang yang memberikan kau racun maut tapi kau tidak akan mati ketika kau meminumnya. Dan kau tidak perlu tahu engkau sedang minum racun maut itu. Karena ada gembala ketika ular kobra dan ular yang sangat berbisa itu ingin mematok domba-domba itu. Selalu gembala itu mengambil tongkat dan memukul kepala-kepala ular. Domba hanya berserah. Tugas kita 2024, para ayah, saya tidak menggurui Anda karena saya juga bukan ayah yang lebih baik dari Anda. Ada banyak ayah-ayah di sini yang sudah menjadi ayah lebih lama dari saya. Tapi ajak keluargamu untuk ke gereja on time. Ajak anak-anakmu untuk melayani Tuhan. Saya dengar ada banyak anak-anak yang sekarang karena pelayanan di New Life Kids, orang tuanya jadi nggak telat Bapak Ibu Saudara. Karena mereka menjadi domba yang setia. Sampai orang tuanya ketika saya mampir di sebuah live group, mereka bilang, Pastor tahu nggak kenapa kita sekarang kalau setiap minggu kebakti jam 10, kita datang jam 10 kurang 10. Atau bahkan setengah 10. Karena anak-anak kita pelayanan fotografi. Mereka menjadi domba yang setia Pastor. Sampai kita malu loh. Kita tuh kalah sama anak-anak kecil. New Life Kids itu anak-anak sudah pelayanan multimedia, pelayanan foto. Orang tuanya ikut akhirnya untuk datang on time. Kita ajari anak kita, saya selalu katakan kalau anak saya main ke rumah temannya, saya bilang gini, kamu ajak dia doa enggak? Enggak, anak kecil kan polos. Saya selalu ajarin gini, kamu berdoa karena kamu kenal Tuhan ya.
Karena kamu cinta Tuhan, bukan karena kamu anak pendeta. Jangan kita ajari mereka hal yang agamawi. Kamu doa loh ya, kalau nggak doa nggak diberkati. No, kita doa, kita ikut Gembala Agung karena dia terlebih dahulu memakan semua racun maut yang ingin memakan Anda dan saya. Tapi dia memberikan hidupnya. Dan gembala bukan hanya berjalan di depan, tapi dia juga berjalan di belakang domba-domba itu. Gembala itu melihat apakah kawanan domba ini kenal dia, kenal rumahnya. Tapi dengan lembut kembali dia membawa tongkat ketika domba-domba itu berjalan. Bagaimana domba suaranya? Semua yang bisa gimana? Ya mungkin ya mirip-mirip lah sama kambing ya. Yang pasti bukan ya. Domba itu lemah. Domba taunya cuma maaf, makan, pup. Itu domba. Kita digambarkan menjadi domba. Artinya gini, kita lemah tanpa Tuhan. Dan ketika domba itu tersesat, jangan takut Anda tersesat. Karena dia selalu membawa tongkat itu bukan untuk mematok ular tadi. Tapi tongkat gadamu dan tongkatmu, kata Daud. Itu yang menyejukkan aku. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Gada dan tongkat yang sama, tapi dengan lembut dia mengarahkan kita. Ku di tanganmu. Doa seperti itu di akhir tahun ini. Ku di hatimu. Sekalipun dia musik director yang profesional, dia belum lahir ketika lagu ini diciptakan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Apapun keadaanmu hari ini, Gembala Agung itu bilang. Kita bilang ini, ku di tanganmu. Tahu lagu ini? Yang tahu lagu ini sama-sama. Ku di hatimu. Sambil angkat kedua tangan kita. Kita angkat wajah kita. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Suatu hari, ketika kita mengadopsi hatinya Tuhan, kita akan lebih tidak egois dalam hidup ini. Kita akan lebih lagi rendah hati, kita akan lebih lagi, oh apa yang Tuhan mau. Ternyata yang Tuhan mau cuman jiwa-jiwa. Gak ada hal lain yang kita bawa nanti ke sorga selain apa yang kita lakukan di bumi ini. Pekerjaan baik, yaitu untuk people. God loves people. Di tahun closer. Tidak mudah memang melayani. Tetapi kita coba minta hatinya Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Aku mau kasih karunia membuat kita taat kepada firman-Mu. Taat kepada panggilan-Mu. Setiap orang punya panggilan. Tapi sebelum ada dipanggil hari ini ketika tadi saya nyanyi lagu ini. Saya tahu ada orang-orang yang butuh dipulihkan. Bahkan kamu tidak sadar apa yang terjadi di masa lalu membentuk engkau hari ini. Dan engkau harus katakan aku mau putus dari hal itu. Serahkan kepada Tuhan. Let go and let God. Jangan cuma let go. Dunia selalu katakan let go, let go. Tapi kalau Anda tidak pernah let God. Yang Anda let go gak akan pernah go. Let God. Biar tangan Tuhan yang menjamah engkau di kebaktian tutup tahun ini. Suatu hari ketika dulu gereja kita masih di Panglima Sudirman di center stage, waktu itu masih jadi kafe, ada sekolah musik di lantai 2. Ada satu anak yang hidupnya mungkin bisa dikatakan hancur waktu itu. Dia tidak kenal Tuhan, bukan dari keluarga Kristen, dia bekerja di sekolah musik yang ada di gereja, di satu gedung dengan gereja waktu itu. Semua sudah Tuhan rencanakan. Jiwa-jiwa yang akan ada di life group Anda, semuanya Tuhan sudah rencanakan setiap orang itu untuk Anda jangkau. Waktu itu saya kenalan sama dia dengan istri saya, dia melamar di sekolah musik, lalu saya kenalan siapa namamu, dia tahu saya pendeta. Hari-hari ini kalau ada orang kenal saya pendeta atau saya doa di pemberkatan, saya tidak melebih-lebihkan. Tapi banyak orang fotografer, orang video yang kalau melayani di pemberkatan nikah yang dilayani oleh New Life Church, minimal mereka dijamah Tuhan. Bahkan beberapa dari anak muda yang kadang-kadang berpikir bahwa pendeta itu jauh lebih kudus. Wah kayaknya jauh di sana, kayaknya hanya dia yang pernah dengar suara Tuhan. Tapi ada banyak anak muda juga yang datang kepada saya ketika mendengarkan kami selesai berkhotbah. Dia selalu bilang gini, saya tidak pernah dengar pendeta yang selalu bilang kita sama Anda. Saya nggak lebih baik dari kamu. Itu menjamah saya. Saya bilang itu bukan kata-kata saya. Karena saya merasa memang semakin kenal Tuhan, saya merasa bahwa saya semakin gak ada apa-apanya. Itu yang seharusnya benar dalam kekristenan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dipakai dalam banyak karunia.
Bahkan di pemberkatan pernikahan tidak jarang saya mendoakan orang yang sakit di sana. Kita ini membumi seperti gembala agung yang namanya Yesus tuh, dia membumi, dia merakyat, dia bisa dengan semua kalangan. Nah waktu kita dapat hati Tuhan itu kita pasti akan cinta jiwa-jiwa. Kita lihat satu orang, kita akan merasa, oh Tuhan mau bekerja dalam hidup orang ini. Saya gak langsung injilin orang tersebut, lalu saya cuma kenalan dan saya bilang, sekali-sekali kamu datang dong ke gereja. Kamu bisa lihat bagaimana sekarang gereja itu gak seperti yang kamu bayangkan. Oh setahu saya gereja itu menolak orang berdosa, dia bilang. Oh no, saya pun dulu juga orang berdosa, gak ada orang yang sempurna. Singkat cerita setelah kenalan dengan orang tersebut, di hari itu dia merasa nyaman ngomong sama kita. Tahun depan, ayo buat life group kita nyaman. Buat keluarga kita nyaman, bisa welcome siapa saja. Mereka tidak merasa terintimidasi dekat sama kita. Itu spirit yang kita doakan, gembala yang baik itu tadi, yang ada dalam hidup kita. Lalu singkat cerita, saya ajak ke gereja, dia tidak pernah mau. Apalagi KKR, boro-boro gereja aja dia nggak mau, keluarganya nggak ada yang kenal Tuhan. Tapi suatu hari, kita mengadakan KKR waktu itu. Jangan remehkan KKR yang kita adakan, selalu ada jiwa yang dituai. Waktu itu kita undang beberapa sekolah, itu masih awal-awal di Life Church. Pastor Karsten bahasa Jermannya masih kinyis-kinyis, tahu ya. Ya, sekarang juga masih kinyis-kinyis gitu ya. Tapi waktu itu Pastor Karsten dan saya masih lebih kinyis-kinyis lagi. Kita suka dikata-katain orang ini anak kecil kok jadi gembala gitu ya. Jadi kita waktu itu retreat SMP, SMA. Dan gak kebetulan seorang staf yang bekerja di sekolah musik tersebut, dia gak bisa pulang karena mobilnya stuck kena KKR itu. Dia gak ada pikiran ikut, dia cuma mikir, dah kok mobilku gak bisa keluar ya. Kebetulan tempat kantornya dan waktu itu gereja bukan gedung seperti ini. Keluar dari kantor itu langsung gereja. Kantor sekolah musik itu langsung gereja. Lalu dia keluar, dia cuma mau lihat. Apa sih yang diberitakan tentang Yesus? Kita selama ini jadi wakilnya Yesus benar-benar gak? Saya kasih contoh beberapa kali, karena saya selalu katakan kepada Anda, saya juga masih bekerja. Saya selalu berusaha untuk menggunakan waktu saya ketemu dengan siapapun, saya ingin untuk jadi berkat buat dia. Bukan harus jadi pendeta. Dan hari itu dia inceng dari lantai 2, dia cuma nginceng. Dan dia dengarkan saya berkhotbah waktu itu cuma dengarkan, ya cuma sambil lalu, karena dia tidak pernah peduli juga sih tentang Tuhan. Tapi hari itu kok ada sesuatu yang berbeda ya. Kalau Anda hidup dengan Kristus, Anda pasti berbeda. Kemarin saya mulai baca lagi kitab Daniel, dikatakan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak ikut cara dunia, mereka tidak makan persembahan dari dewa, mereka tidak makan daging-dagingan, tapi mereka hidup seturut firman Tuhan. Mereka jauh lebih besar dan semua orang berkata, kamu kok berbeda? Itu yang saya doakan tahun 2024. Orang pandang Anda sebagai jemaat, kok jemaat New Life Church berbeda ya? Kok mereka welcoming banget ya? Spiritnya, ada beberapa orang yang selalu saya tanya, kalau pertama kali datang, what do you feel? Mereka bilang gini, I feel something di gereja ini itu simple. Mereka benar-benar kekeluargaan dan mereka nggak merasa lebih hebat dari kita. Mereka ramah. Itu jangan cuman ketika kita berkembang. Tapi saya pernah ketemu satu gereja di Jakarta yang pastor-pastornya dan stafnya, kalau saya sebutkan nama-nama mereka terkenalnya luar biasa. Ya, saya sebutkanlah hal baik kok. Pastor Siti Mohede, sahabat kita, itu dipakai Tuhan, dia nyanyi di Lakewood Church di Amerika. Lagunya Hosanna dipakai di mana-mana. Dia nyanyi di konser-konser dunia, tapi orangnya humble-nya setengah mati. Pastor Alfi, Pastor Jeffrey, orang-orang itu, saya belajar, ini orang-orang ini membumi banget ya. Jemaatnya gak banyak, cuman hampir 25.000. Lumayan ya. Gereja yang membawa dampak luar biasa. Tapi orangnya itu santai bro. Itu spirit gembala. Karena kita tahu Tuhan pun santai sama kita. Kalau enggak karena kasih karunia Tuhan kita enggak hidup hari ini. Dan kembali ke cerita itu. Ini harus dijaga. DNA ini harus terus kita bawa sampai Yesus datang. Bahkan harus lebih baik. Halo? Ketika dia lihat gembala yang agung itu diberitakan, sukacita besar datang untuk orang hina. Itu baru dia dengar. Singkat cerita, gak tahu kenapa dia nangis sejadi-jadinya. Dia bertobat, gak ada satupun yang doakan dia. Di tangga railing yang kedua, dia dengar Tuhan bilang, siapapun kamu, aku mengenal kamu dari sejak kamu dalam kandungan ibumu. Aku mengasihimu. Dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kemarin saya sudah minta izin sama dia, boleh nggak tunjukin fotomu? Ini foto dia. Sekarang dia melayani menjadi salah satu event coordinator. Dan dia menjadi salah satu pemimpin di youth. Namanya Sylvia Claudia, dia sedang melayani, dia bilang, kok aku izin ya, boleh disaksikan tapi aku melayani. Dia anak muda, dia dulu orang yang tersesat. Saya sudah minta izin sama dia bukan lagi orang tersesat, dia orang yang sangat kasar. Kalau dia gak suka sama temannya, dia ambil Indomie, dia siram temannya dari atas kepala pakai Indomie. Dia gak pernah kenal siapa Tuhan. Tapi ketika dia melihat, oh ada encounter, ada perjumpaan dengan Tuhan. Sekarang dia melayani lebih dari apa yang kami tugaskan. Sampai kadang kita bilang sama dia, kamu stop dulu deh. Aku bingung, aku punya hati untuk ini, aku punya hati untuk ini, aku juga punya hati untuk ini. Ya kamu stop dulu deh, salah satu kamu stop. Orang yang cinta Tuhan sampai harus di stop untuk melayani Tuhan. Why? Karena mereka falling in love with the Lord. Saya mau tanya kepada Anda falling in love gak sama Tuhan? Tuhan tuh keep falling in love with you. Di kebaktian yang pertama, di minggu pertama Desember, saya ingat Tuhan mengetuk pintu hatimu. He falls in love with you every second. Do you? Apakah Anda memandang ya gereja ya udahlah gereja, pelayanan lah. Oh, sebentar lagi yang pelayanan harus live group. Ya udahlah, berlive group. Apakah Anda benar-benar dalam mengenal poin yang pertama tadi? Dia gembala yang begitu baik dan dia sangat mengasihimu. Dan poin yang kedua yang terakhir, dia gembala yang begitu rendah hati dan lemah lembut. Joy, sukacita datang kepada orang yang tidak terpandang. Itu karena dia adalah orang yang rendah hati. Orang yang ingin memakai orang yang lemah. Orang yang gak dipandang. Wait, saya mau ngomong kepada beberapa orang. Anda stagnan dan merasa 2023 ini Anda gagal. Saya tahu Anda ada di tempat ini orangnya. Beberapa dari Anda berkata, I have no hope. Tadi pagi ketika saya saat teduh bahasa roh sebelum akhir tahun. Saya selalu, bahkan bukan cuma akhir tahun, setiap kali khotbah. Saya gak pernah merasa saya bisa khotbah loh. Tapi Tuhan katakan gini, ada banyak di akhir tahun ini orang-orang yang mau menyerah. Dengar baik. Satu langkah lagi adalah langkah kesuksesanmu. Dan gembala itu sedang menuntunmu. Tapi engkau gak aware selama ini. Engkau gak sadar, karena kita lebih sadar dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Hal-hal yang terjadi di sosial media. Tapi gembala yang begitu luar biasa, yang online, yang menonton dari televisi. Saya katakan jangan menyerah kepada anak yang sedang kau doakan. Jangan menyerah kepada usaha yang sedang merosot. Karena engkau ada di jalan yang benar. It's okay, you are on the right path. Berapa lama Yusuf menunggu? 13 sampai 17 tahun. Berapa lama Daud menunggu? 17 tahun lebih mungkin. Sabar dan terus lakukan. Dengar baik. Sabar. Be patient and keep doing what you're doing right now. Do not stop. Ini nubuatan bagi beberapa orang. Hari ini ada anugerah Tuhan. Asal engkau mau rendah hati, dikatakan gembala yang begitu rendah hati dan lemah lembut. Ini pesan untuk 2024. Yakobus 4 ayat 6 berkata seperti ini. Saya pernah bahas ayat ini. Tapi saya ingin untuk Anda mengingat untuk tutup akhir tahun ini. Orang tidak akan lihat prestasimu kok. Banyak orang berkata gini, kalau aku masuk majalah-majalah, aku semakin kaya, aku semakin terkenal. Orang tuh tidak ngomong gitu. Kalau saya bertemu dengan orang-orang yang pernah terdampak dari kehidupan papa saya. Mereka gak akan ngomong, oh papamu yang punya ini ya, papamu yang berprestasi ini. Enggak. Mereka akan selalu bilang gini, saya kenal papanya pastor. Dia orang yang sangat baik dan cinta Tuhan. Ternyata yang dilihat tuh cuman karakternya bro. Suatu hari kalau kita tidak ada, orang tidak akan satu-satu ngomong prestasimu apa. Tapi orang cuma ngucap apa yang dia lihat dalam hidup kita, yaitu karakter kita. Makanya kenapa ayat ini berkata seperti ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa Inggrisnya, but he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Kalau kita lihat, loh masa Tuhan menentang? Katanya Tuhan cinta semua orang. Bahasa aslinya dari kata menentang itu bukan Tuhan benci, bukan.
Tapi Tuhan tuh selalu berlawanan arah dengan orang yang congkak. Orang yang congkak bukan selalu orang yang pamer. Tapi orang yang tidak mau berubah itu orang yang congkak. Orang yang tidak mau jadi berkat buat orang lain. Orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Orang yang tidak mau berproses untuk hidupnya jadi berkat. Itu orang yang congkak loh. Orang yang tidak mau berubah dengan firman. Orang yang pilih-pilih firman itu orang yang congkak. Tuhan berlawanan arah dengan orang yang congkak. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia dan kebaikan. Favor orang yang gini loh. Jadilah tahun 2024 sederhananya gini. Orang yang tiba-tiba loh kok dibukakan jalan ya. Aduh thank you Tuhan. Loh aku ini gak berbuat apa-apa loh. Kok tiba-tiba aku dipakai Tuhan ya. Domba itu polos. Makanya dikatakan gini. Domba mendengarkan suaraku. Kita domba atau setengah domba? Atau kita bahkan serigala? Kita gak pernah dengar suara Tuhan selama ini. Kalau kita jadi domba itu artinya apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Orang yang prioritaskan Tuhan itu kelihatan kok. Orang yang prioritaskan Tuhan itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu katakan kepada ketua departemen, orang ini kok gini ya, orang ini kok gitu ya. Saya bilang, tenang, gak usah panik. Orang yang karakternya kayak gitu, di dunia dia juga kayak gitu. Beneran, nanti kalau ketemu bosnya lapor. Oh ternyata, ya udah, orang yang di luar seperti apa, dalam gereja, dalam pelayanan seperti apa. Tenang, biar Tuhan yang mengubah. Karakter cuma Tuhan yang mengubah. Anda mau berlawanan gak? Kalau Anda tidak mau berlawanan dengan Tuhan, jadilah bodoh di hadapan Tuhan. Jadi domba. Ayo katakan kanan kiri, setengah domba atau setengah serigala. Saya minta waktunya 15 menit lagi. Tadi saya sih yang minta, 30 menit. Harusnya khotbah saya 45 menit kan. Jadi saya paskan 45 menit. Supaya Anda dengar pesan Tuhan ini. Jadi domba. Jadi orang yang rendah hati. Setiap jam aku memerlukanmu. Setiap keputusan, anakku harus sekolah mana, aku harus lewat jalan yang mana, aku harus ambil keputusan apa dengan partnerku. Andalkan Tuhan. That's it, 2024. Closer, dengar suara Tuhan. Kalau kadang kita dengar suara pendeta, kita bisa tersinggung. Tapi tersinggung itu baik kalau kita mau berubah. Tapi lebih baik lagi kalau kita dengar suara Tuhan melalui hamba Tuhan. Dan saya ada satu quote berkata seperti ini. Next slide. Kerendahan hati akan terlihat dari bagaimana Anda memperlakukan seseorang yang keadaannya lebih lemah daripada Anda. Itu rendah hati. Halo, sekali lagi Anda boleh capture, boleh ingat ini. Kalau Anda ngomong aku rendah hati, tapi Anda ketemu orang yang superior, mungkin pejabat yang Anda sedang butuhkan, atau orang yang punya koneksi lebih banyak, itu bukan rendah hati. Tapi orang rendah hati adalah orang yang akan terlihat bagaimana Anda memperlakukan orang yang lebih lemah daripada Anda. Jadilah orang yang terbuka dimanapun Anda berada. Saya tidak ngomong saya sempurna. Tapi saya sering dengar suara Tuhan kadang-kadang di hal-hal yang jangan cuma lihat waktu saya khotbah. Suatu hari kalau saya berpergian, selalu ada jemaat yang setia di Bali. Yang selalu sediakan saya mobil dan supir. Selalu. Sampai kadang-kadang saya tidak berani ngabarin dia, karena saya tahu kadang dia repot. Dan suatu hari saya dan istri saya dijemput. Kadang-kadang supirnya ganti-ganti karena dia punya perusahaan, supirnya banyak. Dan saya selalu berusaha untuk kenal satu-satu siapa mereka. Dan gak ada dari mereka yang Kristen. Kalau saya sudah lihat istri saya, dia tahu, oh ini wajah-wajah mau doakan sama nginjilin orang ini. Dia tahu banget. Pak, anaknya berapa? Biasa gitu dulu. Oh iya, anak saya 3. Pak dari mana sih? Kok logatnya kayak Jawa gitu? Itu ngomongnya gitu dulu, jangan langsung, Pak Anda tahu? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengirimkan anak yang tunggal namanya Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan, tidak percaya binasa. Kamu percaya atau mau dibinasakan Pak? Selalu dengan hal yang simple. Oh dari Jawa, dari mana kamu? Oh dari ini, oh itu Garangasemnya enak itu kayaknya di daerah situ. Oh iya, kok tahu Pak, mulai ngoceh. Bapak ini pendeta ya, oh iya. Tapi saya bilang gini, saya pendeta tapi saya juga masih kerja kok. Saya ngomong gitu supaya apa? Enggak kelihatannya oh pendeta. Oh iya Pak, gini ya mudah banget ya Bapak jadi pendeta. Kok mau Pak jadi pendeta? Saya jawabnya gini, ya sudah kadung gimana lagi? Kebablas saya bilang. Oh dia ketawa gitu ya. Lalu dia mulai cerita, Pak, Bapak tahu gak sih kalau Yesus itu juga mengasihi Anda? Nah baru masuk, oh gitu ya. Tapi jangan cuma gini, waktu dia cerita anak saya 3 gak bisa sekolah Pak.
Loh, kamu gak cerita sama bosmu, saya baru Pak di sini, saya belum berani cerita. Oh nanti saya telepon bosmu. Saya bercandain dia. Terus dia bilang, iya saya ini gini, mulai masuk mengharukan. Apalagi kalau ada piano-piano kayak gini ya, sayangnya gak ada di mobil waktu piano-piano kayak gini. Lalu Tuhan bilang gini sama saya, waktu saya turun di airport, Pak, saya doa dulu buat kamu ya. Hah? Bapak doa buat saya? Iyalah. Tahu enggak sih, kita tuh jangan selalu gini loh, menginjil, gembala yang baik itu gembala aja. Rendah hati itu gembala sidang aja. Nanti ditolak. Saya pernah ya, belum jadi gembala sidang. Sampai saat ini saya melayani Tuhan sudah 20 tahun. Saya mendoakan orang yang agama berbeda. Tidak ada satupun yang nolak loh. Kita aja yang sombong gak mau doakan. Bener, yang kemarin baksos manduk-manduk. Mau semua kan didoakan. Kita aja yang kadang eksklusif. Kristus buat aku. Apalagi minggu lalu saya katakan, kalau ada lagu aku diberkati, oh kiranya, oh senang Tuhan memberkati aku, sampai nangis-nangis. Tapi keluar gereja lihat supir Grab yang belum kenal Tuhan, tidak ada perasaan sedikit pun ingin ngomong sama dia. Something is wrong with us. Halo, ini juga firman untuk menemplak saya loh. Something is wrong with us. Kalau kita mau lihat, Surabaya penuh kemuliaannya. Saya mau tahu, Anda tahu berapa juta jiwa di Surabaya? 5 juta lebih. Belum orang yang keluar masuk tinggal di Sidoarjo, Pacet, di sekitarnya. Belum sampai 500 ribu orang yang dijangkau untuk kenal Tuhan. Gak sampai 10%. Gitu kita mau bangga-banggaan, gereja kita keren. Gereja kita tambah hebat. Sampai kapanpun kita gak usah merasa hebat. Karena ternyata ketika disurvei, ada banyak gereja yang juga pindahan dari ini karena merasa menunya di sini enak. Oh lihat di sana keren, oh pindah dulu bentar. Tapi saya bersyukur kalau kita bisa mulai dari kecil, dari 9 orang. Dan yang melayani kadang-kadang masih gini, masih gitu jatuh bangun. Enggak apa-apa karena semuanya murni, 80% bertobat baru di gereja ini. Tapi kita harus bergandengan tangan dan benar-benar melihat. Tidak banyak jiwa yang dijangkau. Sampai kadang teman-teman saya pendeta senior bilang gini, kita nih kalau nggak mau bersatu mau jadi apa? Kita mau lihat keluar nggak? Banyak loh pekerja kita di kantor yang kita bisa doakan. Kita mau feel hatinya Tuhan nggak? Jangan ngomong saya hebat, saya nggak pernah merasa hebat. Karena Tuhan yang selalu ngomong, doakan dia. Kadang-kadang jujur sebagai manusia, saya juga capek. Tuhan nanti aja. No, doakan dia. Bukan kitanya yang hebat, tapi ada gembala yang rendah hati yang tinggal dalam hati kita. Kita mau taat gak? Itu aja, saya cuma minta Anda taat. Kita taat dan mau bertobat dan mau katakan Tuhan, hidupku bukannya aku lagi. Ini pesan 2023 di akhir tahun ini. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Waktu saya tanya sama dia, berapa sih uang sekolah ya? Cuman segini, dia sebutkan, ya ampun. Saya langsung ambil dompet saya cuman bawa cash gini semua. Istri saya selalu bilang kasih. Istri saya ini lebih generous dari saya. Trust me. Kasih. Semua ya saya bilang. Semua. Sak dompet ya saya tanya. Oh enggak. Semua isinya. Oke. Setelah saya doakan. Jangkau jiwa jangan cuma ngomong. Ya wis saya doakan ya amin. Dia sedang mau sekolahkan anaknya. Dia gak bisa bayar uangnya. Kita mesti mau berkorban. Orang yang rendah hati itu mau berkorban Bapak Ibu. Waktu saya kasih itu dia nangis loh di mobil, dia bilang, saya belum pernah loh jemput tamu kayak Bapak, udah didoakan, dikasih makan. Terus saya dikasih uang sekolah. Saya bilang ini gak seberapa Pak. Ini bukan saya, tapi Tuhan Yesus kesempatan ngomong itu. Oh jadi Tuhan Yesus mau ya cinta orang seperti saya, mau. Saya doakan dia, saya bilang Pak, sampai dia sungkem-sungkem. Terima kasih Pak ya, saya gak akan pernah lupa. Saya telepon bosnya, tadi saya doakan loh staff. Wah kok Isa? Ya Isa, Tuhan yang suruh. Saya ceritakan dia, kasihan loh. Dia anaknya butuh sekolah dan sebagainya. Itu cuman karena kita taat. Kalau Anda taat ya, dengar baik. Anda gak usah kejar berkat. Karena berkat bisa datang dengan sendirinya. Berkat mengejar kita, susah payah tidak akan mengikuti. Ketika hidup kita mau susah payah buat kesusahan orang lain. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Jiwa-jiwa adalah tagline-nya. Sungguhan jiwa-jiwa. Karena Anda tahu, gereja harus mengubah attitude hari ini. Ada banyak orang yang egois dan gak pedulian. Saya selalu catat setiap saya pergi kemana. Oh saya selalu amati, kau kayak gini ya. Tuhan lagi mau ngomong apa ya? Hal yang sederhana. Beberapa minggu lalu,
Kan adik saya datang dari Jakarta, minggu lalu dia nyanyi. Dia selalu senang karena dia arsitek, dia yang bangun semua ini. Dia sedang bangun juga beberapa lantai di Jakarta. Beberapa lantai gedung gereja dan sebagainya, dia sedang rancang itu. Dia suka pergi ke tempat-tempat di Surabaya itu yang baru. Kita pergi ke salah satu kafe yang dekat di daerah barat lah. Saya ini jarang sekali ngider ke kafe-kafe baru dan sebagainya ya. Kalau Anda yang dekat dengan saya atau full timer tahu lah, setiap hari itu saya itu mangkalnya di mana ya itu aja. Saya ini orang rumahan. Saya dan istri saya itu suka di rumah. Tapi karena adik saya ini datang, ya udahlah. Have fun dengan keluarga kan, saya selalu katakan family time. Kafe itu sedang diserbu orang karena 2 minggu ini baru buka. Oke, Surabaya kan suka yang baru-baru gitu kan. Terus kalau nggak enak dikit, disebarin kemana-mana langsung sepi, itu kasihan tuh. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Kalau nggak enak kita bayar aja, simpen dalam hati. Itu bukan di Love Church, di gereja lain. Di sebelah-sebelah. Nggak boleh ngomong sebelah-sebelah. Oke, supaya Anda nggak ngantuk, ini pesan akhir tahun gitu loh. 10 menit lagi. Waktu ngantri Bapak Ibu, saya jarang banget yang namanya ngantri. Itu saya pengen nyobain sesuatu untuk ngantri itu never. Dimanapun nggak usah. Daripada ngantri nggak usah. Nah, saya ketemu jemaat-jemaat tuh. Wah, disapa, saya bilang, tumben Pastor. Oh iya, karena kan sudah nggak ada kebaktian lagi, nanti tanggal ini baru kebaktian lagi, saya temenin ini. Ketemu jemaat kayak asyar saya di sana. Oh, ternyata jemaat New Life banyak juga ya. Wah, gitu ya, ketemu ada yang sampai pulang. Kamu nomor berapa? Ngantri lagi 8 Pastor. Saya bilang gini, yalah ngantri 8. Sama saya aja. Oh nggak mau, saya introvert. Loh, sama pastornya nggak mau, takut nanti disuruh jiwa-jiwa terus. Kata, oh tak jewer kamu ya. Ini anak muda biasanya ngomong gitu kan. Ada yang gak berani nyapa, enggak saya pulang aja, sungguhan saya pulang. Loh enggak apa-apa loh. Ketemu jemaat juga sama teman-temannya bercanda. Dia bingung, ini kok pastornya gokil gini. Dia masuk duluan, dia bilang, kamu masuk, pastor dulu aja. Oh enggak usah, loh sungguhan buat pastor aja, enggak usah, saya nyantai kok. Buat pastor enggak apa-apa, kamu duduk aja, yang penting kamu duduk, nanti bill saya kamu bayarin. Udahlah kamu jangan cerewet aja. Dia ketawa gitu, dia duduk. Dia bingung aja, saya belum dapat meja. Nomor saya itu sudah nomor yang terakhir untuk tunggu meja karena kita 10 orang. Anda tahu? Nunggu satu nomor itu hampir 1 jam. Tapi karena saya kenal beberapa orang, saya ini kalau lagi extrovertnya keluar, ya extrovert. Istri saya sama anak-anak, keponakan saya tunggu di mobil. Jadi saya turun, saya ngomong-ngomong kayak saya punya restoran aja gitu ya. Mama saya tuh orangnya koleris karena dia kan sampai sekarang kerja. Jadi kadang-kadang saya bilang udah sabar lah. Orang tuh banyak kenal kita juga, sabar aja. Dia nungguin satu meja 10 orang nih, ditungguin beneran kayak gini sambil disindir-sindir. Cek lamai rek. Nggak tahu apa orang nunggu, kesel loh nunggu itu. Saya bilang, Mam, biar notaku. Saya bukan GR, ada banyak orang kenal saya itu nggak mau nyapa Mam. Kalau itu orang kenal, biar justru kenal tambah baik, terang-terangan. Orang sudah capek kayak gini, orang tua loh ini, digini-giniin lagi kakinya. Kesel yo ngenteni kayak gini, saya bilang makanya saya mau ngenteni ya siapa? Ya ini, kadang orang tuh nggak tahu diri. Anda tahu, waktu itu Roh Kudus ngomong sama saya, kebanyakan orang tuh kayak gini loh. Memang haknya dia sih, dia udah duduk, haknya dia. Saya sampai kenal sama orangnya yang pelayan-pelayan di restoran itu malah bercanda sama saya bilang gini, Mbak, sebenarnya salahmu juga. Yang ngomel juga bukan cuma mama saya. Banyak ketika mama saya itu kesel, yang lain juga nunggu. Ya bener Ci ya kan gitu. Mencekno ya tante ya, kesel loh. Saya langsung minggir aja sama jemaat yang duduk situ. Saya takut nanti jemaat itu sampai cepet-cepet, ini lu pastor ambilin. Lu kamu lu cuma berempat, tapi kan lumayan. Mamanya supaya duduk, mamanya pastor. Saya bilang gini, mama saya memang gak mau duduk, dia mau main drama di dekat itu, meja itu. Berdiri dia. Itu loh ya kalau namanya pengusaha itu dari kecil kerja itu ya gini loh ya. Maunya apa dia bilang, saya pakai pesan lagi. Saya akhirnya dia wista. Tahu mbaknya datang sama saya bilang gini, Pak itu dari jam 11:30 Pak, sekarang udah mau jam 4. Hah? Itu dari tadi, kalau tahu orang mau duduk di sana, mereka malah sengaja pesan lagi. Ya elah. Anda ngomong dari tadi kayak minyak urapan banyak di mobil. Saya siram aja minyak urapan tuh orang kayak gitu kan. Akhirnya keluar itu yang ngenteni ya. Yang nunggu banyak itu ngomel-ngomel. Waktu saya lihat dia ternyata Tuhan bilang gini. Banyak orang kayak gini. Memang hak dia sih dia duduk di sana. Tapi egois. Tahu orang ngenteni.
nunggu, masih pesan lagi. Sengaja pesan cuma satu. Pesan, mejanya udah bersih, mbaknya udah bersihin. Dia duduk tenang, sampai hampir 2 jam tuh orang lain, sampai kita duduk di meja lain dulu. Dalam hati, ya Allah, gereja ini mesti ngubah karakter-karakter kayak gini loh. Orang yang kurang rendah hati. Di sebelah saya Pak Bu, kelihatannya enggak Kristen sih. Sampai dia itu ngomong gini, karena saya duduk akhirnya di kursi jemaat itu, yang enggak jadi bayarin saya hari itu. Saya enggak mau dibayarin. Saya malah mau bayarin dia pulang duluan. Salah nih kamu pulang duluan, ada enggak orang yang di sini? Ya lain kali duduk aja yang lama, barengin pastor. Orang itu tahu-tahu bilang gini, Pak ini loh kursi saya. Dia sampai belani sempit-sempitan, kelihatan bukan orang Kristen loh. Yang meja ini malah kelihatan Kristen ini. Meja ini tadi. Meja. Mama saya benar-benar berdiri di sana sampai dia berdiri. Mama saya bilang gini, duh cek temen ya, saya bilang udahlah sabar. Nek kamu itu mesti, kalau ada orang nunggu kamu cepat-cepat berdiri. Ya itu yang benar Ma, oh ya itu benar ya. Dorek rek, mentolone, wong tuwek ngon ngadeg. Sik ngomel ae. Itu bapak malah ini di kursi saya. Itu hal yang sederhana, tapi Tuhan bilang, kita harus ajar New Life Church, anak-anak mudanya terutama. Orang yang tahu tata kromo. Orang yang ramah, ini loh yang gak diajarkan kadang-kadang di gereja. Orang yang rendah hati. Oh iya sakno ya. Ya wis ayo aku ngalah, ayo cepet-cepet pulang. Bukan malah pesan maneh. Mbak sampai bisi-bisi sama saya. Gemes aku Pak, nek iso tak siram banyu, tak suwiram banyu. Oh siraman gak apa-apa. Nah, kan kamu yang nyiram, aku doakan kamu aja. Sampai saya bercanda-bercanda sama mereka itu. Saya kasih satu quote ya. Ini pegang baik di tahun 2024. Kita buka quote ini. Attitude yang baik. Attitude yang baik itu Kristus. Cukup untuk membawa kita ke puncak. Namun attitude yang buruk membuat semua keahlian kita menjadi tidak terlihat. Percaya saya. Ini Roh Kudus kemarin ngomong sama saya kayak gitu. Ini pesan buat New Life Church. Kalau Anda punya karakter Kristus, gombloi sidik gak apa-apa. Nah yang Jakarta, Amerika bingung kan? Gak apa-apa. Tapi Anda akan dibawa ke puncak ketika Anda rendah hati. Tapi Anda bisa semua, Anda keren, Anda punya semua. Kalau attitude-mu, karaktermu buruk, semua itu gak akan terlihat. Anda mau gak diubah sama Tuhan? 2 kesimpulan hari ini. Yang pertama, Dia gembala yang begitu baik yang sangat mengasihimu. Dan yang kedua, Dia gembala yang begitu rendah hati dan lemah lembut yang menjadi teladan bagi kehidupanmu. Tutup tahun ini dengan meneladani Kristus. Saya enggak buka ayatnya. Dia, bahasa Inggrisnya keren banget, Pastor Karsten. Yang tidak menganggap reputasinya adalah Allah. Bahasa Indonesia gini, dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi hak yang dipertahankan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dia yang adalah Allah tapi tidak menganggap reputasinya. Ini loh keren bahasanya. Tapi mau menjadi sama bagi manusia. Seperti manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Siapakah kita yang selalu ingin meninggikan diri? Punya meja ya loh rek, gayanya pesen teh terus. Ngerti maksud saya? Saya akan tutup dengan quote ini. Jika Kristus yang begitu luar biasa, yang punya langit dan bumi, dan segala isinya, mau merendahkan dirinya, siapakah kita yang selalu ingin meninggikan diri kita? Ingat ya, tidak mau berubah itu juga sombong. Ayo kita sama-sama minta Tuhan untuk ubah hati kita.